Halo guys, perkenalkan nama saya Krista Sarginting, saya dari Politeknik Penerbangan Medan, Course Teknik Listrik Bandar Udara Angkatan ke-13. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kelistrikan dari Bandara APT Pranoto dan juga Bandara Kalimaro Berau. Langsung dicek aja. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan Bandara APT Pranoto. Pertama, Bandara APT Pranoto memiliki langganan sebesar 2000 kVA. Ini daya langganan PLN yaitu 2000 kVA, di mana ini akan disalurkan ke STT pertama dan menuju trafo. Ini adalah step down sehingga dapat diturunkan dan menuju ke panel tiap gedung sehingga dapat digunakan kepada beban. Terus SST pertama ini menuju ke SST 4 dan menuju ke SST 2. Pertama kita akan menuju ke SST 2, di mana daya yang tadi disebarkan menuju ke SST 2, di mana SST 2 ini menuju ke trafo. Trafo yang ada di sini adalah 2 kali 2000 kVA, di mana ini dayanya akan diturunkan menjadi 380 volt. Kita lihat di sini karena menggunakan, di sini adalah ada kabel biru ya, di sini juga ada kabel biru, yang berarti itu kabelnya sudah kabel tegangan rendah, di mana trafo di sini yang tadinya kabel TM-nya itu 2000 kV dirubah menjadi memiliki tegangan 360 volt sehingga dapat digunakan pada beban yang ada di Bandara APT Pranoto. Yang kedua itu lanjut ke ST3. Untuk ST3 sendiri di Bandara APT Pranoto belum ada dan belum dibangun, sehingga ST3 ini gambar di sini masih, ini adalah rencana awal sebenarnya. Cuman karena ST3 belum dapat dibangun sehingga sekarang jadi ini kita anggap tidak ada ya. Terus lanjut ke SST 4, dari SST 1 ini menuju ke SST 4. Di sini jadi ini kabelnya yang TM 2000 kV 2000 kV terus diturunkan. Ini adalah trafo 2 kali 50 kVA diturunkan sehingga menjadi 30 volt sehingga dapat diteruskan menjadi beban. Begitu juga dengan SST 5, SST 7 dan SST 6, di mana perbedaannya hanya dalam trafo saja. Yang SST 6 itu memiliki trafo 150 kVA, yang SST 7 itu trafonya itu 400 kVA, dan juga trafo yang ST 5 itu memiliki 400 kVA, dan semuanya fungsi dari trafo yang ada di setiap substation itu step down sehingga tegangan menengah yang ada dari substation ini yang dialirkan menjadi tegangan rendah sebesar 380 volt sehingga dapat digunakan dan dapat langsung ke beban yang ada di Bandara APT Pranoto. Di sini ketahui bahwa sebenarnya dulu rencana awal APT Pranoto itu menggunakan sistem distribusi loop. Namun karena substation 3 belum dibangun, maka sistem distribusi yang ada di Bandara APT Pranoto itu masih menggunakan sistem distribusi radial. Jadi yang dimana kita tahu kelemahan dari sistem distribusi radial, ketika salah satu mati maka sistem yang lain kemungkinan mati. Contohnya, ketika SST 4 terputus dari SST pertama, dapat dipastikan bahwa substation yang ke-6, ke-7 dan ke-5 tidak mendapatkan sumber daya karena terputus. Jadi semisalnya substation 4 itu terputus, maka
substation 4, 6, 7 dan 5 tidak dapat digunakan karena sumbernya terputus dari STT 4. Namun kalau dari misalnya STT 2 terputus dari STT 2 ke STT 1, maka STT 2 aja yang tidak mendapatkan daya, karena dulu karena sistem distribusi Bandara PT Pranoto adalah desain awalnya adalah loop. Jadi sistem distribusi radialnya ini dibagi dua. Yang pertama itu ke STT 4 dan yang kedua STT 2. Untuk backup daya sendiri, ketika misalnya ada pemutusan atau pemadaman listrik dari PLN, maka Bandara PT Pranoto menyediakan genset 2 kali 2000 kVA, di mana backup ini dapat membackup seluruh daya yang ada di Bandara PT Pranoto, sehingga ketika PLN mati maka genset akan hidup, di mana dapat menyongsong semua daya yang ada di Bandara PT Pranoto. Jadi ketika PLN mati, salah satu dari genset yang ada di sini hidup dan membackup semua daya yang ada di Bandara PT Pranoto. Kenapa di sini gensetnya 2? Dikarenakan ketika salah satu genset tidak berfungsi, maka akan dapat di backup oleh genset yang lainnya, seperti itu. Ini adalah sistem kelistrikan dari Bandara PT Pranoto. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem kelistrikan yang ada di Bandara Kalimaro Berau. Inilah sistemnya, yang dimana di sini ada sumber daya yaitu dari PLN 1 Lati itu PLN 2 Teluk, di mana di sini memiliki tegangan 20 kV. Itu dayanya itu 1000 kVA, di mana nanti di sini ada trafo yang akan mengubah 1000 kVA itu menjadi 340 volt. Dengan interlock ini di sini fungsi sebagai ketika PLN 1 Lati masuk menjadi sumber daya, maka terus berfungsi untuk memutuskan daya dari PLN 2 Teluk menuju ke Bandara Kalimaro Berau. Baru untuk backup sendiri, ketika tidak ada sumber daya PLN 1 dan PLN 2 untuk daya Kalimaro Berau, maka digunakan dua genset, genset pertama dan genset kedua, yang memiliki masing-masing 500 kVA, jumlahnya 1000 kVA, yang akan juga memiliki interlock ketika PLN mati, dan ketika gensetnya hidup maka genset akan menjadi sumber untuk daya beban yang ada di Bandara Kalimaro Berau. Itu Bandara Kalimaro juga menggunakan ACB 4P. Untuk lanjut yang kedua itu untuk essential loadnya, tadi untuk main loadnya, sekarang untuk essential loadnya, yang dimana sumbernya tetap dari PLN 1 dari sini, yang akan mengisi dulu UPS dalam essential load. Jadi ketika terjadinya pemutusan atau pemadaman listrik pada PLN di essential load, maka peralatan yang ada dalam essential load tidak akan langsung mati karena sudah ada backup dari UPS dulu, maka nanti akan dimasukkan dari genset. Kita lihat ini, genset memiliki 500 kVA dan juga memiliki interlock untuk memiliki batasan ketika PLN-nya masuk, maka gensetnya tidak dapat masuk. Begitu juga sebaliknya, ketika gensetnya masuk, genset akan masuk ketika PLN tidak memberikan sumber. Jadi essential load itu ada FL, peralatan navigasi, powerhouse, kantor PBU dan Pertamina. Perlu diingat bahwa
sistem kelistrikan yang ada di Bandara Kalimalang memiliki sistem distribusi radial yang jika memiliki kelebihan yang murah, sistem listrik yang murah, namun jika salah satu substancenya mati maka akan mati. Oke guys, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian yang ingin tahu informasi bagaimana sistem kelistrikan yang ada di Bandara PT Pranoto dan juga Bandara Kalimalang Berau. Saya Kristal Sarginting, salam perhubungan.